Interaksi manusia dan lingkungan. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan lingkungan. Setiap hari, manusia selalu berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan memengaruhi kehidupannya. Lingkungan tidak hanya terdiri atas tumbuhan dan hewan, tapi juga tanah, air, udara, cahaya matahari, serta berbagai benda yang dibuat manusia. Lingkungan yang terjaga dengan baik akan memberikan manfaat bagi manusia, sedangkan lingkungan yang rusak dapat menimbulkan berbagai masalah seperti banjir, longsor, dan pencemaran. Hubungan antara manusia dan lingkungan disebut interaksi. Interaksi berarti adanya hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan lingkungan dapat berubah akibat aktivitas manusia. Oleh karena itu, manusia harus menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Pengertian interaksi manusia dan lingkungan. Interaksi manusia dan lingkungan adalah hubungan yang terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Hubungan ini berlangsung setiap hari saat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang petani memanfaatkan tanah untuk menanam padi. Dalam hal ini, petani berinteraksi dengan lingkungan karena menggunakan sumber daya alam untuk menghasilkan makanan. Contoh lain adalah nelayan yang memanfaatkan laut untuk menangkap ikan, atau masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai sumber air. Interaksi manusia dan lingkungan dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif adalah pengaruh yang menguntungkan bagi lingkungan. Contohnya seperti 1. Menanam pohon di halaman rumah, 2. Membersihkan sungai dari sampah, 3. Membuat taman hijau, dan keempat, melakukan penghijauan di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut membantu menjaga kelestarian lingkungan dan membuat lingkungan menjadi lebih sehat. Yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak negatif adalah pengaruh yang merugikan lingkungan. Contohnya seperti 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Menebang pohon secara liar. 3. Membakar hutan dan lahan. 4. Mencemari sungai dengan limbah. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan memengaruhi kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lingkungan. Lingkungan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang pertama yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti gunung, hutan, sungai, danau, laut, dan pantai. Lingkungan alam memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Hutan menghasilkan oksigen dan menjadi tempat hidup berbagai hewan. Sungai menyediakan air yang digunakan untuk minum, mandi, dan mengairi sawah. Laut menyediakan ikan dan berbagai hasil laut lainnya. Jika lingkungan alam rusak, keseimbangan alam akan terganggu. Oleh karena itu, manusia harus menjaga kelestarian lingkungan alam. Yang kedua yaitu lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya seperti rumah, sekolah, jalan raya, bendungan, taman kota, dan sawah. Lingkungan buatan membantu manusia melakukan berbagai kegiatan dengan lebih mudah. Jalan raya memudahkan transportasi. Sekolah digunakan untuk belajar dan bendungan berfungsi menyimpan air untuk kebutuhan masyarakat. Walaupun dibuat manusia, lingkungan buatan tetap harus dijaga agar tetap bersih dan nyaman digunakan. Pengaruh lingkungan terhadap kehidupan manusia. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Kondisi lingkungan dapat menentukan pekerjaan, bentuk rumah, hingga budidaya masyarakat. Pengaruh lingkungan terhadap mata pencarian.
Mata pencaharian adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai umumnya bekerja sebagai nelayan karena dekat dengan laut. Mereka menangkap ikan sebagai sumber penghasilan. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan banyak bekerja sebagai petani sayur dan buah karena tanahnya subur dan udaranya sejuk. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di perkotaan banyak bekerja sebagai pegawai, pedagang, atau pengusaha karena tersedia banyak pusat perdagangan dan perkantoran. Pengaruh lingkungan terhadap bentuk rumah. Bentuk rumah disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal. Di daerah yang sering banjir, masyarakat biasanya membangun rumah panggung agar aman dari genangan air. Di daerah panas, rumah-rumah dibuat memiliki banyak ventilasi udara agar dapat masuk dengan baik. Di daerah yang sering hujan, atap rumah dibuat miring agar air hujan mudah mengalir ke bawah. Yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan terhadap budaya. Budaya juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Masyarakat pesisir memiliki budaya yang berkaitan dengan laut, seperti sedekah laut. Masyarakat pegunungan memiliki budaya yang berkaitan dengan pertanian dan hasil kebun. Perbedaan lingkungan menyebabkan keragaman budaya di Indonesia. Bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungan. Yang pertama yaitu dalam bidang pertanian. Petani memanfaatkan tanah, air, dan sinar matahari untuk menanam padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Tanpa lingkungan yang baik, hasil pertanian tidak akan maksimal. Oleh karena itu, petani harus menjaga kesuburan tanah dan ketersediaan air. Yang kedua yaitu dalam bidang perikanan. Contohnya seperti nelayan memanfaatkan laut, sungai, dan danau untuk mencari ikan. Hasil perikanan menjadi sumber makanan dan pendapatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sumber daya perikanan harus dijaga agar tidak habis. Yang ketiga dalam bidang peternakan. Contohnya seperti peternak memelihara hewan seperti sapi, kambing, ayam, dan bebek. Mereka memanfaatkan lahan tumbuhan sebagai pangan ternak. Hasil peternakan berupa daging, susu, dan telur sangat bermanfaat bagi manusia. Yang keempat, dalam bidang industri. Industri mengolah bahan baku dari alam menjadi barang yang berguna. Seperti kayu menjadi meja dan kursi, kapas menjadi pakaian, dan tanah liat menjadi keramik. Kegiatan industri harus memperhatikan lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran. Upaya menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab setiap orang. Contoh upaya menjaga kelestarian lingkungan yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah banjir. Yang kedua, menanam pohon. Menanam pohon membantu menghasilkan udara bersih dan membuat lingkungan menjadi lebih sejuk. Menghemat air. Yang ketiga, menghemat air. Air merupakan sumber daya yang sangat penting. Kita harus menggunakan secukupnya agar tidak terjadi kekurangan air di masa depan. Yang keempat, menghemat energi. Energi listrik harus digunakan secara bijak. Seperti mematikan lampu saat tidak digunakan merupakan salah satu cara menghemat energi. Yang kelima yaitu menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce artinya mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah. Contohnya membawa botol minum atau tumbler sendiri setiap membeli minuman. Yang reuse menggunakan kembali, yaitu menggunakan kembali barang yang masih layak pakai. Contohnya menggunakan tas belanja berkali-kali untuk mengurangi sampah. Recycle yaitu mendaur ulang, yaitu cara mengolah barang bekas menjadi barang baru yang bermanfaat. Contohnya membuat kerajinan dari botol plastik bekas. Mari kita jaga lingkungan di sekitar kita agar anak cucu kita bisa menikmati setiap lingkungan yang ada di alam maupun buatan.